Ada tawaran dari John LBF, dijawab dengan tegas, bahkan dia menantang 5 miliar. Ya. Bisa terima ya tantangannya? Terima. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berhenti jadi pengacara. Advokat Raden Dadan Mariana selaku kuasa hukum Agus Salim belakangan ini memang berhasil membuat heboh jagat media sosial lewat pernyataan-pernyataan kerasnya terhadap pihak-pihak yang menyerang sang klien. Salah satunya ketika Raden Dadan Mariana menanggapi cuitan John LBF yang meminta Agus Salim untuk mencabut laporan polisinya terhadap Novi dengan imbalan senilai ratusan juta rupiah. Di mana kala itu, Raden Dadan dengan tegas melemparkan tantangan, yakni dirinya siap gantung sepatu dari karirnya sebagai pengacara, serta memberikan uang senilai 5 miliar rupiah bila ia tidak berhasil menjebloskan Novi ke dalam jeruji besi. Menariknya, ucapan Raden Dadan Mariana ternyata sampai pula ke telinga sederet advokat yang menyuarakan dukungan kepada Novi, salah satunya Herwanto Nurmansyah. Dan dengan lantang, Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu itu merespon dengan sebuah tantangan balik, yakni dirinya lah yang akan berhenti menjadi pengacara bila Raden Dadan Mariana berhasil memenjarakan Novi. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berhenti jadi pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Adelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ada tawaran dari John LBF, dijawab dengan tegas, bahkan dia menantang 5 miliar. Ya. Bisa terima ya tantangannya? Terima. Statement yang disampaikan oleh salah satu lawyer yang menyatakan bahwa Novi melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelum ini, katakanlah ada narkoba lah ataupun ada yang lain, saya pikir ini sudah melebar kemana-mana. Tidak masuk ke substansi perkara ini. Kan masalah ini adalah masalah penyalahgunaan donasi. Dan kemudian bagaimana hubungan ini terjadi saling nyerang. Kenapa harus ke sana? Dan saya juga melihat langsung di media bahwa ada salah satu lawyer memang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara ini tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan mundur menjadi lawyer, tidak jadi lawyer lagi. Ada 2 poin saya lihat di situ. Apakah memang pengacara ini bisa memenjarakan Novi? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Novi tidak bisa dipenjarakan, tidak terbukti, apakah benar pengacara ini akan memegang teguh ucapan yang disampaikan lalu kemudian dibuktikan? Hukum di negara kita ada asas praduga tak bersalah. Jadi nggak sembarang untuk bicara. Ini masukan saja buat rekan gue ini lawyer ini. Hati-hati bicara. Karena ini kita bicara di media sosial. Kita sebagai lawyer harus bicara sesuai substansi dan ingat kita ada kode etik advokat. Karena sebenarnya banyak celah hukum ya yang dilakukan oleh pihak Agus ini sebenarnya banyak. Cuman kita pertimbangkan. Selain sesumbar berisi tantangannya, belakangan ini Raden Dadan Mariana marak disorot pula lantaran ucapannya yang berisi tudingan miring dan keji terhadap Pratiwi Novianti. Pasalnya, Raden Dadan Mariana menyinggung jika sejatinya wanita yang akrab disapa Novi itu pernah terlibat dalam pusaran hitam barang-barang terlarang.
Sontak saja, ucapan itu pun memantik reaksi tidak terima dari sederet advokat yang menyuarakan dukungan untuk Novi. Karena bagi mereka, aksi Raden Dadan Mariana itu sudah melampaui batasan hukumnya sebagai pengacara Agus Salim. Lantas, mungkinkah pihak Pratiwi Novianti akan melaporkan Raden Dadan Mariana atas tudingan pencemaran nama baik? Serta bagaimanakah pula tanggapan para advokat pembela Novi? Juga buat klien kami yang bernama Novi dibina dengan cara personal ya. Rekan-rekan kita itu melakukan tugas di luar kewenangan surat kuasanya, lebih karena di sampingnya ada kliennya, dia ngomong secara pribadi membina ini pelanggaran kode etik sebenarnya. Banyak yang aku catat-catat itu semuanya ya. Nanti lah kita serahkan selanjutnya lah, kita nggak mau lebar. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, penggunaan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam, ya, bahwa saudara Erdelau, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Saya tadi bertanya begini sama Novi, Teteh masih kesel gak sama Novi? Sama si Agus? Dia jawab tidak. Bahkan dia masih mau melakukan penyembuhan. Betul. Jadi saya bilang, inilah alasan kami ya, para advokat ini mau melakukan pembelaan terhadap Novi. Betul. Artinya walaupun dia dilaporkan ke polisi, masih punya niat untuk melakukan penyembuhan. Betul. Memang hati dia memang sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial nih orang, kemanusiaan. Terus bagaimana dengan Erdelau? Dia langsung ngomong, iya memang ada rasa sakit hati lah. Kenapa? Ya bayangkan serangannya begitu luar biasa. Dia bilang penggunaan narkoba, ada lagi ya, gunung apa dibawa-bawa itu kan. Nah inilah yang menurut saya sangat menyayangkan. Erdelau ini sahabat saya, parhat apa sahabat saya. Cuma ya, kenapa mereka ini melakukan pembelaan melebar-lebar? Apa sudah kehabisan argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya? Nah, kenapa kok langsung narkoba? Nah, saya sayangkan sekali. Ini jangan-jangan Erdelau ini sudah kehabisan bahan yang mencari argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Statement yang disampaikan oleh salah satu lawyer yang menyatakan bahwa Novi melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelum ini, katakanlah ada narkoba lah ataupun ada yang lain, saya pikir ini sudah melebar kemana-mana. Tidak masuk ke substansi perkara ini. Kan masalah ini adalah masalah penyalahgunaan donasi. Menyaksikan ucapannya yang tidak habis dibicarakan masyarakat, serta tanggapan keras dari para advokat pembela Novi, Raden Dadan Mariana pun akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasinya. Ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Raden Dadan Mariana pun menjelaskan kalau sebenarnya ia sudah meminta maaf secara langsung kepada Novi apabila pernyataannya sangat menyinggung. Ia pun mengaku jika kala itu dirinya merasa tertekan lantaran menyaksikan kondisi Agus yang semakin terpuruk. Meski begitu, Raden Dadan tetap menegaskan jika dirinya sama sekali tidak menyalahi aturan hukum, lantaran dirinya hanyalah melontarkan pertanyaan dan tidak menempatkan ucapannya sebagai fakta absolut.
Lantas seperti apa penjelasan detail Raden Dadan Mariana? Perihal hal tersebut, pembelajaran juga buat warga masyarakat termasuk saya pribadi ya. Jadi harus bisa membedakan mana judgment, mana statement, dan mana question. Itu kan sering dibahas. Kalau konjungsi kata pertanyaan ya pertanyaan, nggak bisa dirubah. Itu yang pertama ya. Terus yang selanjutnya saya juga kemarin meminta maaf kepada Mbak Novi secara pribadi, tapi kalau memang secara tim pembela Agus ternyata terbukti pelaporan itu kita laporkan kepada pihak yang berwajib terkait pasal 369. Nah, yang saya mau tegaskan di sini adalah ketika seseorang melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan yang berdampak orang itu tersinggung, nggak ada salahnya kok. Kita meminta maaf, nggak ada salahnya. Itu pun menjadi pertimbangan hukum, pertimbangan etika sosial di kemudian hari. Kalau salah ya minta maaf. Saya minta maaf kalau memang tersinggung ya. Nah, tapi harus bisa membedakan di saat pemikiran yang lagi kacau, kehilangan nalar baik, ketika lihat klien kita yang makin terpuruk kan gitu, tentunya juga harus berimbang. Saya mungkin bertanya ya kepada audien, di sini kan ada juga masyarakat, ada juga netizen yang ini, ada juga media. Saya bertanya, perlu nggak kalau NP itu saya bongkar kalau dia juga yang saya patut duga dia adalah orang yang bermain R3 dalam bentuk klasifikasi kejahatan, patut diduga. Nah itu tuh bukan perasa menjudgment. Ya, kalau saya bahasanya, NP itu adalah pemain R4 roda kendaraan gitu kan. Nah, kalau kemarin kan saya bertanya, perlu nggak dibongkar di sini? Kalau NP itu adalah pemain narkoba, kan pertanyaan gitu. Itu kan ada bukti yang bisa menguatkan saya untuk menyampaikan itu. Loh, Bang, kenapa Abang perlu menyampaikan hal tersebut? Karena klien saya juga sekarang digiring ke masa lalunya. Agus yang berjoget-joget, Agus yang katanya dipitnah-pitnah seperti ini segala macam. Harus berimbang dong, ya. Kalau Agus rekam jejaknya tidak baik, dia adalah orang sakit, jangan sekali-kali menghina orang sakit. Jangan malah terus mengancam-mengancam. Makanya kan ini saya kasih tahu sama kawan-kawan, perlu nggak saya bongkar? Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan ya Om ya. Jadi kalau pihak Tenovi siap untuk memberikan klarifikasi aja, sudah siap gitu kan, karena semua bukti-bukti, petunjuk-petunjuk itu cukup terang dan jelas gitu ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya dari Tenovi itu sih. Di sisi lain, kumpulan advokat dan praktisi hukum yang membela Novi tidak hanya menyayangkan gerak-gerik dari Raden Dadan Mariana, tetapi juga sikap Farhad Abbas. Pasalnya, mereka menilai Farhad Abbas terkesan memberi dukungan besar kepada Agus tanpa mempertimbangkannya matang-matang. Apalagi Farhad terbilang tidak pernah segan untuk membongkar semua dugaan kecurangan dan ketidakjujuran Pratiwi Novianti. Namun, reaksi dari para pengacara pendukung Novi nampaknya tidak menggoyahkan keteguhan hati Farhad Abbas sedikit pun. Ia bahkan berucap akan siap memutus silaturahmi dengan para rekan pengacara yang berseberangan pikiran dalam kasus ini. Siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Gitu. Sebenarnya gini, untuk menilai apakah kedua orang ini yang berperkara ini mana sih yang benar di antara dua ini, simpel. Kita lihat aja di antara dua orang ini mana yang melakukan kesalahan.
Nah, apa kesalahan itu? Kesalahan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Betul. Nah, artinya kita bisa sama-sama melihat nih, ya. Apakah Novi ini melakukan penyimpangan terhadap penggunaan uang ataukah Agus yang melakukan penyimpangan? Ya. Nah, bahkan saya kurang setuju kalau ada orang pendapat itu suruh dinas bekukan. Apa masalahnya perusahaannya dibekukan? Sepanjang yayasan ya dalam hal ini Novi melakukan kegiatan yang tidak menyimpang, tidak ada dinas berani mau bekukan itu. Kecuali kalau yayasan itu menyimpang. Yang menyimpang ini Agus. Tuh. Nah, artinya kalau seandainya uang ini dikuasai oleh Novi sudah sangat tepat. Saya memang berbeda pandangan nih sama Bang Hotman Paris. Kalau Bang Hotman Paris mengatakan bahwa ini sudah milik Agus. Nah, kalau saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa uang ini 100% milik Agus. Kenapa? Karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang itu. Apa persyaratan yang melekatnya? Artinya harus digunakan untuk penyembuhan. Nah, bagaimana kalau digunakan di luar daripada penyembuhan? Ini penyalahgunaan. Jangan berpikir Novi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya. Kalau Novi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Novi ya. Ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dia libatkanlah bapaknya diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit ya wajar, orang buta, tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, Gus ini uang jangan dipakai, ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya kenapa? Yang rugi siapa? Emang dipidana? Yang dipenjara Novi? Enggak kan? Ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti nggak dipercaya lagi, loh masa uang ditransfer ke Agus yang gunakan Novi yang nggak dipercaya? Justru kalian, siapa yang nggak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus nggak dipercaya. Selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ, mereka nggak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita, oh Mas Farhad kita luruskan, ini uangnya ada. Ini tidak. Ini memang mereka mau perang lawan kita. Nah, menurut saya lawanmu bukan Farhad Abbas. Lawan kalian adalah hukum. Jadi salah jadi hukum. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.